Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Haris. Alhamdulillah. Tetap semangat luar biasa. Luar biasa. Oke. Kak Usna agak menyala kayaknya ini di siang hari ini ya Kak Usna. Mungkin dia udah makan nih kakak-kakak. Lu makan. Lu makan. Oke. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita masuk ke materi kita, sebaiknya kita dulu berdoa lah kakak-kakak untuk supaya diberikan kekuatan dan kesehatan dan kemudahan dari awal Zoom sampai akhir Zoom ini, supaya mudah-mudahan hal yang positif ini sangat bermanfaat dan bermanfaat sekali untuk kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang jairiah, pahala yang mengalir terus ya kakak-kakak. Boleh Kak Ilham memimpin doanya? Bersedia? Ya, oke, Kak Ilham. Assalamualaikum Kak semuanya. Terima kasih Kak Haris. Untuk memulai kelas kita siang ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Ilham yang telah berkenan memimpin doa kita pada sesi tatap maya siang hari ini. Izin kakak-kakak untuk saya meraise hand, menampilkan share screen. Bentar ya kakak. Udah nampak kakak? Oke, tunggu sebentar dulu. Oke. Oke. Baiklah kakak-kakak, kita mulai saja ke materi kita. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, kita sudah masuk ke modul 1.6, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK kakak-kakak. Tidak bosan-bosannya kakak-kakak saya mengingatkan kakak-kakak untuk kesepakatan kita bersama supaya hasil Zoom kita itu dapat berjalan dengan lancar kakak-kakak. Mohon kerjasamanya untuk yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Lanjut, tujuan pada modul kali ini kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul tersebut yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK kakak-kakak. Sebentar kakak-kakak.
Lanjut. Di sini kakak-kakak, tujuan dari sisi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi di sini agenda sesi hari ini kakak-kakak, agenda kita yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Jadi di sini langkah-langkah sedikit saya inikan lagi Kak, ulang kembali. Tunggu sebentar ya Kak. Maaf kakak-kakak, saya ulangi kembali agenda kita sesi hari ini. Yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Jadi langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design itu dalam PJOK yaitu yang pertama perencanaan yang baik merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik dalam bidang PJOK. Di sini langkah-langkah umum dalam perencanaan pembelajaran PJOK dengan pendekatan backward design ya kakak-kakak. Yang pertama ada yang namanya menetapkan tujuan pembelajaran. Pada tahap awal ini kakak-kakak semua akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka atas apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak fundamental atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, kakak-kakak perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, menentukan asesmen pembelajaran. Selanjutnya, kakak-kakak merancang metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Jadi kakak-kakak di sini pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Pada bagian lampiran di modul ini disajikan konsep asesmen secara umum dan kakak-kakak akan belajar lebih mendalam tentang asesmen otentik
dalam pembelajaran PJOK di modul 2.6 besok ini kakak-kakak. Yang berikutnya yaitu merancang konten pembelajaran. Pada tahapan ini kakak-kakak sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaiannya. Jadi sekarang merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah olahraga, permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang relevan dengan PJOK kakak-kakak. Yang berikutnya yang keempat, memperhatikan diferensiasi. Di sini kakak-kakak harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya kakak-kakak akan menyesuaikan pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan. Perencanaan pembelajaran bersifat iteratif atau bisa disebut bolak-balik ya kakak-kakak. Dan oleh sebab itu kakak-kakak dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik jika harus ditinjau ulang. Pertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik dalam menyusun aktivitas dan modifikasi instruksi. Yang berikutnya mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak siapkan sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran seperti buku, teks, artikel, panduan latihan, atau peralatan untuk aktivitas jasmani. Pastikan sumber belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh peserta didik. Untuk mengajar, kakak-kakak membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran. Antara lain seperti lembar kerja peserta didik atau LKPD, handout, video, atau media pembelajaran lainnya. Pastikan fasilitas ruangan olahraga, peralatan, dan sumber daya lainnya tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran PJOK. Yang berikutnya menyusun langkah-langkah pembelajaran. Kakak-kakak akan mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya kakak-kakak. Kakak-kakak juga harus menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runtut sepanjang waktu pelajaran. Misalnya, alur yang tipikal dalam pelajaran PJOK adalah dimulai dengan aktivitas pemanasan, dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan, kemudian mempraktikkan dalam kelompok kecil atau tim, dan diakhiri dengan pendinginan. Berikutnya menyusun rencana keselamatan. Perhatikan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Identifikasi risiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Sertakan pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam keselamatan. Jadi kakak-kakak, itulah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design kakak-kakak. Ada berapa? Yang pertama tadi ada yang namanya menetapkan tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Yang kedua ada menentukan asesmen pembelajaran. Yang ketiga adalah merancang konten pembelajaran. Yang keempat, memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah-langkah pembelajaran.
Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Hanya 7 langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Analisis kesesuaian yang kedua yaitu analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design kakak-kakak. Kita lanjut. Ini pengembang perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini 1 JP asinkron, peserta mengelaborasi. Kita lanjut aja ya kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Jadi di sini saat kakak-kakak mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada komponen utama yang perlu kakak-kakak pertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kakak-kakak boleh tuangkan pendapatnya atau jawabannya di kolom chat ya kakak-kakak. Jadi di sini situasinya saat kakak-kakak akan mengajar. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan ya kakak-kakak di saat kita akan mengajar tersebut. Nah, jadi tuliskan 3 saja kakak-kakak. Boleh buat di kolom chatnya aja kakak-kakak.
Ya. Enggak tadi lah. Boleh nemu bang nono boleh. Oke, Kak Usna, menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Boleh kakak-kakak yang lain? Tuangkan pendapatnya ya kakak-kakak di kolom chat. Boleh kakak-kakak yang lain? Atau langsung raise hand boleh juga kakak-kakak. Di sini Kak Usna yang baru membuat ada yang lain kakak-kakak semua? Oke, Kak Fariza Ilham menjawab yang pertama materi pembelajaran, dua tujuan pembelajaran, yang ketiga waktu pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Ilham, Kak Usna yang sudah berkenan. Yang lain gimana kakak-kakak? Nah, di sini ada jawabannya tujuan pembelajaran. Kita lanjut aja ya kakak-kakak. Tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Ya, jadi kalau menurut saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Boleh kita buat ini 3 contoh aja ya Kak, komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Yang pertama itu jelas ya kakak-kakak, tujuan pembelajaran. Namanya aja merencanakan pasti ada untuk suatu tujuan yang akan digapai ya kakak-kakak. Yang berikutnya asesmen pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran. Nah, lanjut.
Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan dimulai. Yang pertama itu backward descent-nya tujuan pembelajaran, kakak-kakak. Lanjut, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward descent berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Setelah itu, mari kita bahas kakak-kakak tahapan backward descent dalam satu perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian pembelajaran. Sebentar ya kakak-kakak. Lanjut kakak-kakak. Di sini fase B, elemennya terampil bergerak. Berikutnya capaian pembelajarannya itu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya elemen ya kak, sama terampil bergerak. Tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Yang kedua ada yang namanya asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Di sini, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, ini ya kakak-kakak, contohnya asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Contohnya, di sini. Kakak-kakak boleh menuangkan jawabannya atau tanggapannya. Jadi di sini manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Di sini ada tanda tanya, contohnya asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Ada tanda tanya ya kakak-kakak. Oke, silakan kakak-kakak jawab atau tuangkanlah sedikit bagaimana mengenai asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Jadi kakak-kakak di sini manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Boleh kakak-kakak tuangkan pendapatnya di kolom chat ya kakak-kakak.
Oke, Kak Iwan menjawab dengan pertanyaan, kata Kak Iwan. Oke, Kak Iwan. Terima kasih, Kak Iwan, tanggapannya atau jawaban yang sudah Kak Iwan kirim di kolom chat. Ada yang lain, kakak-kakak? Oke, kita lanjut ya kakak. Yang slide keduanya. Sebentar kakak. Speakernya mati, Riz. Maaf bang. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak di aktivitas pembelajaran yang ketiga. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kakak-kakak aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak semua. Oke. Kita lanjut mengenai desain mundur atau backward design. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Di sini kakak-kakak langkah lain yang perlu diperhatikan sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun keselamatan. Tunggu Di sini kenapa desain mundur backward design? Yang pertama memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan menciptakan pengalaman pembelajaran
yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Lanjut analisisnya kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan refleksi. Kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Nanti saya kirim melalui link di kolom chatnya. Di sini saya sedikit membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi apa yang ibu bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ibu bapak susun? Yang kedua, bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang ibu bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Setelah itu, apa yang ibu bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, di sini saya akan mengasih link Jamboardnya ya kakak-kakak, sehingga kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu melalui Jamboard. Nah, itu ya kakak-kakak, boleh diklik tombol linknya di kolom chat kakak-kakak. Di situ ada 4 pertanyaan ya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak tuangkan atau diketik di situ di kolom atau di Jamboardnya. Maaf, di Jamboard ya kakak-kakak. Jadi buat nama dulu ya kakak-kakak untuk pengisian di Jamboard tersebut.
Oke, Kak Wit sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Boleh kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya atau oke Kak Iwan?
Gimana kakak-kakak? Kak Usna, Kak Rahmat, sudah. Ada yang lain lagi kakak-kakak? Di situ ada 4 pertanyaan ya kakak-kakak yang akan kakak-kakak tuangkan jawabannya atau pemikiran kakak-kakak lah. Intinya kakak-kakak. Oke, kita di sini Kak Wid menjawab yang saya harapkan adalah siswa dapat memahami dan menguasai pembelajaran yang saya berikan. Oke, boleh dong open mic Kak Wid mengenai soal yang pertama ini Kak Wid untuk penjelasannya yang lebih sedikit menjadi ini kita Kak Wid apa ilmu yang baru lah Kak Wid. Boleh open mic-nya Kak Wid? Halo Kak Wid. Ya baik, sebentar dulu. Bentar. Oh, Apa oke. yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kalau menurut saya, yang saya harapkan adalah siswa dapat memahami dan menguasai pembelajaran yang saya berikan. Karena dengan seperti itu rasanya kita sebagai guru tercapai apa dari tujuan dari pembelajaran yang kita berikan itu. Jadi kalau memang anak itu paham, dia bisa mengerjakannya dengan baik, baik praktek ataupun teori yang kita berikan. Jadi rasa kepuasan dalam diri kita sebagai guru itu meningkat jadinya. Jadi anak itu ada ilmu yang bisa didapat, ada hasil yang bisa didapat sehingga anak bisa menjadi anak yang pintar kalau itu menurut saya gitu. Oke, terima kasih Bisa Kak Wid. berkembang dengan lingkungan yang ada gitu. Betul. Jadi intinya ya Kak Wid, kalau emang suatu capaian tujuan pembelajaran kita itu tercapai, itu suatu prestasi juga lah untuk gurunya. Supaya bagaimana gurunya itu lebih pede lagi Kak Wid untuk mengajar. Tetapi kalau misalnya tujuan pembelajarannya tidak tercapai, sedangkan misalnya kita sudah menerangkan lah dari A sampai Z, tetapi anak muridnya tidak paham atau bingung aja ya kan? Iya, tidak yang ada kita lihat feedbacknya antara siswa dengan guru, kayaknya itu ini tidak sampai tujuan kita gitu rasanya. Betul Kak Wid. Jadi kita
ke diri kita jadi tanda tanya besar juga ya Kak Wit. Kita yang tidak bisa mengajar atau bagaimana? Betul. Atau mana ya salah kita? Disitulah ya benar. kalau sudah ketercapaian tujuan itu, alhamdulillah hati pun senang ya Kak Wit. Dan tingkat kepedean untuk mengajar di kelas berikutnya itu lebih meningkat juga Kak Wit. Ya itu kalau menurut saya secara sederhananya gitu. Iya betul. Terima kasih Kak Wit atas jawabannya. Boleh dong Kak Iwan, keterlibatan aktif dari peserta didik, kata Kak Iwan. Boleh dong Kak Iwan, open mic Kak Iwan. Terima kasih atas waktunya Kak Aris. Ya Kak Iwan. Menambahkan sedikit dari yang disampaikan Kak Wit tadi, bahwasanya kita sebagai guru dalam pembelajaran mengharapkan betul sekali yang disampaikan Kak Windo, siswa kita, peserta didik kita bisa memahami dan menampilkan apa yang kita sampaikan sesuai tujuan pembelajaran. Sehingga yang saya sampaikan tadi, keterlibatan aktif peserta didik juga turut diperhatikan bagi seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kalau peserta didiknya bisa aktif, mulai dari pembelajaran secara mandiri atau berkolaborasi dengan temannya, sehingga tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu menjadi bermakna buat mereka, sehingga kita juga menambahkan rasa percaya diri untuk kedepannya lagi. Terima kasih, tambahan sedikit dari saya, Kak Aris. Terima kasih Kak Iwan. Jadi intinya kepercayaan diri seorang guru ini terletak juga dari anak murid ya Kak Iwan. Ya, betul sekali. Kalau anak muridnya kurang aktif atau apa, ya tingkat kepedean guru pun menurun jadinya. Menurun, berkurang, betul sekali. Iya, apalagi kalau ndak dapet anak murid tuh kayaknya antara awak yang ndak pandai mengajar, awak yang ndak pandai menyampaikan. Betul sekali itu Kak Wit. Suatu ini ya Kak Wit, suatu renungan diri juga untuk kita ya kan. Ibaratnya merasa bersalah lah kita kalau suatu murid tersebut tidak paham atau tidak tahu mengenai pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita berikan. Oke, terima kasih Kak Iwan, Kak Wit. Lanjut di sini ada Kak terlibat aktif dalam kegiatan kita. Oke, Kak Usna, boleh dong Kak Usna open mic-nya Kak Usna? Ya, terima kasih. Oke. Tadi saya memberikan jawaban anak terlibat aktif dan mandiri, dapat melakukan dengan mandiri. Di sini kita kalau anak TK ya, anak TK kita nggak ada istilah materi. Kita langsung ke praktek, nggak ada pembelajaran materi, nggak ada anak harus memahami. Kalau di pembelajaran PJOK, contohnya salah satunya yaitu anak bisa melakukan kegiatan berjalan di atas papan titian. Jadi langsung ke kegiatan terlibat aktif dan mampu dia melakukannya secara mandiri tanpa bantuan, tanpa berpegang tangan. Itu adalah salah satu yang kita harapkan. Itulah yang diharapkan di TK. Anak mandiri, berani, tidak ada takut-takut lagi. Masih itu yang di TK. Ya, Kak Aris? Terima kasih Kak Usna atas penjelasannya. Ini Kak Usna mungkin sedikit berbeda, mungkin di TK dengan di SD, SMP, SMK itu sangat berbeda ya Kakak. Tapi intinya kita bagaimana bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Bagaimanapun caranya. Kalau anak TK mungkin beda pula versinya cara mencapai suatu tujuan pembelajarannya ya kan. SD, SMP, SMA begitu juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua kakak-kakak. Bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Oke. Di sini boleh dong Kak Rahmat open mic-nya sedikit menjelaskannya Kak Rahmat.
Ya Kak Aris. Oke, boleh dong Kak Rahmat penjelasannya mengenai pertanyaan yang nomor 2 Kak Rahmat. Pertanyaan yang kedua ya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal Waalaikumsalam pertanyaan warahmatullahi yang kedua wabarakatuh. itu bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai dari pembelajaran yang kita laksanakan. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, sasaran kita kepada siswa yang pertama sekali adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini apakah sesuai dengan yang kita terapkan itu kepada siswa atau belum. Nah, dari sini dalam hal jawaban yang saya sampaikan, bahwasanya kita mengetahui siswa itu apakah berhasil atau tidaknya itu dari segi yang pertama sekali itu membuat semacam narasi kesimpulan, boleh mengenai secara lisan apapun tulisan. Jadi materi-materi kita yang telah kita sampaikan ketika akhir pembelajaran itu kita berikan kesempatan kepada siswa dari materi yang telah disampaikan tersebut, apa sih yang telah siswa dapatkan, Ketahui ya. berdasarkan kesimpulan ataupun nantinya berdasarkan umpan timbal balik. Gitu. Oh. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Rahmat atas jawabannya. Berarti intinya yang di menit-menit terakhir itu ada yang namanya bagaimana kita menyimpulkan ya Kak Rahmat dalam pembelajaran kita. Seperti Kak Rahmat bilang tadi, bagaimana atau kita pilihlah salah satu anak atau boleh anak yang menunjuk dan atau kita yang menunjuk sebagai guru bagaimana kesimpulan dalam pembelajaran yang telah kita laksanakan di hari ini misalnya. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Kita lanjut ke Kak Iwan dengan evaluasi peserta didik secara refleksi dan umpan balik serta penilaian akhir dari tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Boleh Kak Iwan, open mic-nya Kak Iwan. Kak Iwan agak segar kayak ini setelah pangkas rambut. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Kak Aris. Lagi-lagi mungkin saya menambahkan sedikit dari yang disampaikan Kak Rahmat tadi, bahwasanya kesimpulan itu mungkin bahasa yang sering kita dengar, namun di bahasa sekarang mungkin refleksi Kak Aris. Betul. Refleksi dan memberikan umpan balik. Jadi untuk menentukan seorang siswa atau peserta didik kita berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita berikan pada saat pembelajaran hari ini atau hari sebelumnya, kita bisa melakukan evaluasi dengan cara refleksi dan memberikan umpan balik. Dan setelah itu baru kita lakukan secara keseluruhan dengan melakukan penilaian akhir dari tujuan pembelajaran yang kita berikan tersebut. Jadi kita lihat nanti nilai akhir dari peserta didik tersebut, apakah dia sudah mencapai secara baik atau tidaknya, Kak Aris. Itu tambahan dari yang disampaikan Kak Rahmat tadi, Kak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iwan. Tambahan yang luar biasa menurut saya ya kakak semua. Ada yang lain? Atau kakak-kakak yang tidak membuat misalnya di Jamboardnya tidak membuat, boleh resign langsung nggak apa-apa kakak-kakak. Di situ kan di share screen saya sudah nampak kakak-kakak jawaban. Oke Kak Usnah, boleh Kak Usnah? Oke, terima kasih. Di sini saya sedikit menanggapi ya. Tentang bagaimana mengetahui mereka telah berhasil mencapainya. Kami di TK istilah pembelajar nilai itu nggak ada yang nggak ada batas KKM atau nggak ada nggak ada nilai. Kita hanya anak itu bisa melakukan ibaratnya mulai belum berkembang, mulai berkembang. Berkembang sesuai harapan dan berkembang dengan sangat baik. Jadi kita hanya itu penilaiannya dan kita juga nggak mengharapkan anak itu tuntas. Di TK kita tidak mengharapkan tuntas, tapi kita mengharapkan anak bisa melakukan. Jadi nggak harus anak itu, misal kadang kan ada anak yang tidak berani sama sekali untuk contoh tadi berjalan di atas papan titian. Iya, betul. Kita mengharapkan semua anak bisa.
Ibarat nilai kan kalau di SD kemungkinan kan kalau ada nilai 9, kalau dapat anak itu sempurna semua ya. Iya, Kalau betul. kita anak yang belum berani, kita mungkin mengharapkan dia hanya untuk berani menaiki. Kita nggak harus mengharapkan anak itu bisa melakukannya. Itulah perbedaan kami di TK, makanya di TK, di ijazah itu nggak ada nilai. Kita hanya kesiapan. Di TK itu hanya kesiapan anak untuk belajar. Itu tidak ada punya standar KKM. Iya, Itu perbedaan. deskripsi ya Kak Usna ya, dengan kata-kata ya Kak Usna nilainya. Nilainya dengan kata-kata. Jadi yang diharapkan dari yang pertama sekali diharapkan itu dari tidak mau melakukan, akhirnya mau melakukan, itu sudah suatu nilai. Sudah nilai yang cukup besar itu. Ya, sudah cukup besar. Oke. Itulah perbedaan Terima kami kasih. Oke, terima kasih Kak Usna. Ya mungkin di TK seperti itu ya kakak, melainkan seperti yang saya bilang tadi, intinya pasti ada kriteria bagaimana kita cara penilaiannya. Mungkin di kata karamat untuk mengetahui peserta didik itu kita itu mencapainya mungkin dengan dia menyimpulkan atau peserta didik kita menyimpulkan di situ kita sudah paham apakah kita sudah atau dia sudah mencapai tingkat pembelajaran yang kita kasih atau belum. Mungkin di saat Kak Usna mengatakan tadi dengan cara dia melakukan gerakan ini pertama mungkin dia malu-malu, sekarang yang pengulang kedua dia bisa pede walaupun tidak betul gerakannya, tetapi dia bisa ke depan aja lah dulu. Berarti itu sudah ada penilaiannya. Ya Kak Usna, begitulah kira-kira kakak-kakak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ke pertanyaan berikutnya. Di sini, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kak Widya menjawab, kalau menurut saya pelajaran yang saya berikan sudah sesuai, kata Kak Widya. Boleh dong Kak Widya, kenapa sudah sesuai? Kak Widya menjawab. Boleh open mic-nya Kak Wid? Halo Kak Wid. Halo Kak Wid. Maaf tadi ke kamar mandi. Nggak apa-apa Kak Wid. Ini Kak Wid di slide nomor 3 Kak Wid ada pertanyaan yang berbunyi, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Di sini Kak Wid menjawab, Kak Wid, menurut saya pelajaran yang saya berikan sudah sesuai, kata Kak Wid. Kenapa tuh Kak Wid? Boleh dong sedikit penjelasannya Kak Wid untuk kita semua Kak Wid? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya situasi ini saya menjawab sesuai itu saya saya sesuaikan juga dengan lingkungan tempat saya mengajar. Bagaimana keadaan siswa dan juga fasilitas yang ada. Jadi begitulah makanya saya jawab sesuai karena tingkat perkembangan siswanya bagaimana, anak-anak di daerah kebetulan mengajar di daerah pinggiran ya, Kota Pariaman tapi di pinggir gitu, kebanyakan anak kabupaten, terus minatnya bagaimana, disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Jadi saya pas saat anak-anak itu pas saat pelajaran PJOK mungkin di awal-awal pertemuan itu disesuaikan dengan Bu
Yang anak kelas 1 dia pengen mau, Bu, karena lihat kakak-kakaknya ada materi bola kaki, Bu, awak main bola kaki, Bu. Iya, Oh ya, betul. kita cobakan. Ya oke, kita main, bisa main. Ya silahkan. Dikasih dulu, disesuaikan aja dengan bagaimana. Jadi di situ nanti kelihatan apa yang kekurangan dari anak ini. Oh dia kurang pandai berlari. Anak kelas yang ini nih, oh dia kayaknya ada yang tidak suka dengan bola kaki. Ada yang cuman bisa melihat-lihatnya saja. Jadi itu makanya menjawabnya sesuai gitu. Walaupun mungkin itu menurut situasi dan kondisi di sekolah yang saya hadapi gitu kan. Betul Kak Wit. Keadaannya gitu, apalagi anak-anak sekolah SD sekarang ini yang tidak bisa dipaksakan. Betul Kak Wit. Materinya ditambah dengan mereka menganggap PJOK ini pelajaran yang menyenangkan. Jadi makanya kalau enggak diikutin apa maunya anak-anak tuh kayak nanti dia bilang, Bu, awak alun berajab olahraga le, Bu awak alun olahraga. Betul. Materi yang lari, atletik atau senam. Iya. Nah, senam mereka kurang minat itu kan. Nah, jadi disesuaikan aja dengan minat dan apa ya, daripada nanti menuntut pas jam bel musik bel masuk bunyi, mereka bilang ke guru kelasnya, Bu, awak tadi enggak ada olahraga do, Bu, katanya kayak gitu kan. Yang dari 4 JP tadi yang sama Bu Wi bagaimana katanya? Iya. Apa tuh Bu, ada main bola le do, Bu. Ya Allah, kan seperti itu keadaan, situasi dan kondisi di lingkungan sekolah yang saya hadapi gitu. Betul sekali Kak Wit. Mungkin yang Kak Wit hadapi itu sama banyak persamalah di sekolah Haris Kak Wit. Mungkin untuk teman-teman mungkin seperti itu juga ya teman-teman. Intinya ya ini untuk anak SD ya, perkiraannya kalau dia tidak bermain bola itu dia tidak olahraga. Padahal yang mungkin kelas rendah itu paling kita melakukan gerak bagaimana jalan di tempat, berjalan berbimbingan tangan, berlari, jalan jinjit. Mereka nggak suka itu, mereka nggak suka, mereka udah bisa berjalan, mereka bisa berlari kok gitu. Karena apa? Karena dia sudah biasa melakukan gitu kan? Karena dia sudah biasa melakukan hal seperti itu. Jadi intinya bagaimana gurunya lah, guru olahraganya menyikapi hal-hal seperti itu supaya anak-anak itu tidak malas untuk berolahraga. Walaupun materinya tidak, misalnya kata Kak Wit, kalau senam itu mungkin materi yang sangat dia rasakan tidak menyenangkan. Bagaimana guru ini lupa dengan materi tersebut katanya. Pak, sekarang kita senam ya Pak. Bagaimana kita tukar? Pasti dia ada lobby-lobbynya ke guru-gurunya masing-masing. Iya benar. Apalagi Bu, male senam gitu kan. Apalagi kalau senam irama, kalau masih senam yang ruling itu masih suka lah minat mereka karena itu kan jarang kita mengeluarkan matras atau peralatan yang mereka masih pengen melakukan. Tapi kalau untuk senam irama diutamakan anak laki-laki itu mereka sangat-sangat tidak, nanti akan mengerjakannya asal-asalan gitu, belum puas mereka nanti akhirnya gitu. Ya karena kalau senam lantai itu lebih menantang sepertinya ya kan. Kayak roll ke depan, roll ke belakang. Padahal spring gitu kan, apa namanya? Split. Banyaklah handstand. Masih suka mereka itu kalau kegiatan itu. Iya betul. Kalau yang senam irama itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, mereka tidak akan mau kebanyakan kelas tinggi. Agak loyo dia bergerak. Iya, malas mereka melakukannya gitu. Jadi kita siasati dulu. Oke, kita nanti mengikuti kita main bola, ikuti ini sebentar, materi tersampaikan. Tapi apa yang diminat, yang dibutuhkan anak itu dilakukan juga. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Wit, penjelasannya yang sangat baik Kak Wit, dalam ilmu yang baru untuk kita ya kakak-kakak.
Berikutnya di sini ada Kak Rahmat. Kalau saya belum karena banyak hal tentunya yang harus disesuaikan antara materi dan metode yang pembelajaran yang akan diterapkan. Boleh dong Kak Rahmat? Open mic-nya sedikit Kak Rahmat. Baik, terima kasih Kak Aris atas kesempatannya. Ya, tentu saja dari pertanyaan yang disampaikan ini mengenai apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik. Saya terus terang secara jujur aja tentunya masih belum. Karena dari materi pembelajaran yang akan kita terapkan ke siswa tersebut, tingkatan siswa tentu berbeda-beda. Seperti yang di pertanyaan ini, ada yang berkebutuhan khusus. Tentu saja dalam hal kebutuhan khusus kita harus mempunyai metode tersendiri pula. Contohnya apakah mereka itu dalam hal dari segi berkebutuhan khususnya misalkan dari segi pendengarannya cara berbicara. Ya. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik mempunyai kiat khusus pula. Nggak mungkin kita harus berbicara terus untuk menerapkan hal seperti itu. Nah, tentunya dari hal seperti ini, saya secara asumsi pribadi, saya menyatakan terus terang saya belum. Karena dalam hal memahami kriteria siswa tersebut, tentunya harus pendekatan yang ekstra kita. Karena bagaimanapun juga rambut yang sama hitam pola pikir tentu berbeda. Itu Kak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Kak Rahmat. Oke, terima kasih Kak Rahmat atas penjelasannya di slide yang berikutnya atau pertanyaan yang berikutnya. Ini kayaknya belum ada nih kakak-kakak semua yang menjawab. Kalau emang sedikit malas ngetik, boleh raise hand aja langsung kakak-kakak. Pertanyaan yang nomor 4, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Berarti kakak-kakak sebelum menyusun atau ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK, jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, bagaimana kakak-kakak bisa memaknai hal tersebut, kakak-kakak? Oke, boleh dong Kak Rahmat, open mic lagi Kak Rahmat. Oke, terima kasih Kak Aris. Saya lebih condong ini aja, open mic aja ya. Oke, siap. Ya, jadi dalam hal ini apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Saya terus terang dalam hal menerapkan pembelajaran PJOK kepada siswa, satu hal yang saya pikirkan dan saya inginkan itunya adalah apakah siswa ini tercapai kebugaran jasmani yang sesuai yang diinginkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya olahraga, tentunya mereka mengeluarkan aktivitas yang berkeringat yang tentunya nantinya akan memberikan dampak positif kepada tubuhnya seperti kebugaran jasmaninya, kemudian dari segi fisiknya, tentunya itu rasanya Kak Aris yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Berarti intinya Kak Rahmat bagaimana capaian akhirnya menjadi siswa tersebut jadi bugar ya Kak Rahmat. Nah, bagaimana kita menyusun perencanaannya. Tidak mungkin dengan kata-kata aja ya kan. Pasti ada perlakuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak tersebut. Oke, ada yang lain kakak-kakak? Kak Iwan menanggapi jempolnya nih Kak Iwan, jempol lanjut atau jempol mau ngasih tanggapan atau yang lain? Tanggapan kayaknya Kak Aris. Apakah Kak Rahmat? Mau ngasih tanggapan kayaknya Kak Iwan. Atau lanjut, penambahan ya? Lanjut penambahan ya Kak Rahmat? Karena jawaban dari Kak Rahmat itu sudah
sesuai dengan pemikiran yang mungkin dari teman-teman bahwasanya dalam menyusun tujuan pembelajaran mungkin kita pasti mempunyai capaian akhir yang jelas bahwasanya siswa bisa paham bahwasanya pembelajaran PJOK itu bukan sekedar menampilkan keterampilan fisik saja, tapi juga begitu pentingnya memperhatikan sebuah kesehatan sehingga pembelajaran dapat diselesaikan, kesehatan juga dapat dipertahankan untuk kedepannya sehingga tetap berada pada kesehatan yang bugar seperti yang disampaikan Kak Rahmat tadi. Jadi makanya saya kasih jempol, saya setuju dengan pendapat Kak Rahmat tadi. Terima kasih Kak Aris. Oh, mantap, mantap. Berarti intinya ya Kak Iwan, berarti 2 capaiannya ya Kak Iwan, mencapai ilmu yang wawasan yang lebih luas lagi dan tingkat kebugaran jasmani anak-anak tidak lupa juga untuk ditingkatkan. Betul sekali Kak. Berarti Kak Rahmat mewakili nih jawaban dari kakak-kakak semua yang sependapat. Mungkin kita pada umumnya sependapat nih alasan bagaimana jawaban dari Kak Rahmat tadi. Atau ada yang lain? Boleh Kak Husna biasanya? Nggak apa-apa Kak Husna? Saya juga sependapat sih. Terima kasih Kak Aris dengan Kak Rahmat tadi. Cuman sedikit ada perbedaan di sini. Ya yang tadi itu kita di TK hanya menginginkan perubahan dari yang tidak mau, bukan tidak mau, tidak berani menjadi berani. Itu inti pertamanya. Yang belum mandiri ke mandiri. Itu di inti pertamanya di TK. Jadi kita nggak harus anak tuh bisa. Ya, kalau bisa nanti berkembang sangat baik ya. Tapi bagi yang belum, kita hanya mengharapkan perubahan untuk pertama. Oke, Kak Husna. Berarti kalau ada perubahan, ada perlakuan yang sebelumnya dia belum mau menjadi mau, disitulah tingkat kebugarannya juga bisa ditingkatkan. Ya. Pasti ada pembedanya yang tidak melakukan dengan yang bisa melakukan, itu pasti ada pembedanya tingkat kebugarannya yang anak-anak tersebut. Oke, terima kasih. Ada yang lain kakak yang lain? Jika tidak ada, kita lanjut aja ya kakak-kakak. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 1 lewat ya kakak-kakak? 1:10. 1:20. Sampai jam berapa kita ini Kak? Kita 2 JP ya kakak-kakak. Kalau kita pas dari jam 1, kita siap jam 2:30. Tetapi karena kita sedikit molor tadi ya kakak-kakak, kita molorkan sedikit juga ya kakak-kakak. Apa-apa, sedikit lagi kakak-kakak, semangat. Kita apa tadi yang Kak Usna udah nanyain link ya Kak Usna ya. Tadi udah nanyain link jam 12:51, tapi Kak Aris belum kasih. Ya soalnya Aris sudah masuk Kak. Jadi tidak lihat HP lagi. Setelah itu dikasih link sama Kak Usna, Kak Ari yang masuk, Kak Usna tadi. Kita tunggu-tunggu. Ya, kita ketinggalan belum. Jadi karena lihat Kak Usna belum ada jawaban linknya, jadi nggak lihat-lihat lagi. Kira-kira kita yang ketinggalan. Tapi kalau memang lewat HP ya itu susahnya kita bertumpu, atau kadang mungkin Aris tidak ngelihat HP lagi Kak. Itu mungkin Kak Usna udah dari tadi ya ngirim chatnya ya. Tetapi karena Arisnya yang tidak memegang HP, jadi itulah sedikit telat lah kita melakukan Zoom pada siang hari ini. Tapi nggak apa-apa kakak-kakak. Kalau untuk pakai laptop itu sudah dari pagi tuh kakak-kakak sudah ada linknya. Tetapi kalau kakak-kakak sudah bisa pakai laptop atau LMS-nya bisa di situ kan, boleh kakak-kakak share aja linknya tanpa harus Haris juga yang ngirim linknya, kakak-kakak boleh share juga untuk teman-teman kita. Kadang Haris seperti yang kita lakukan tadi kan, tidak memegang HP contohnya, pasti ada kesibukan. Jadi sedikit
terabaikan lah. Jadi Ya sesuai dengan situasi dan kondisi kita, Riz. Biasa itu, iya. enggak apa-apa. Ya, ya Tosna ya. Oh. Semangat belajar tinggi tapi alat kurang memadai. Wah, kita doakan alat perangkat kita, pokoknya apa yang kita inginkan kita doakan tercapailah kakak-kakak semua. Amin, amin, amin. Oke, di sini kakak-kakak, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Nah, di sini kakak-kakak boleh di kolom chatnya aja kakak-kakak untuk menjawabnya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Boleh untuk menjawabnya kakak-kakak atau menuangkan tanggapan, jawaban di kolom chat kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Oke. Kak Osna menjawab ya, Kak Widya ya juga, Kak Putra ya juga. Boleh dong Kak Putra, open mic-nya sedikit Kak Putra mengenai jawaban yang di slide laptopnya Kak Putra, yang di layar Kak Putra. Oke, terima kasih Kak Aris. Oke. Baik, saya pertanyaan tadi di sini saya menjawab ya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu atau bapak diwali dengan mengindikasi tujuan pelajaran? Saya jawab ya Kak Aris, karena kalau kita dalam membuat modul ajar, kalau kita tidak ada tujuan pembelajaran, berarti tidak tercapai apa yang kita inginkan dalam sebuah pembelajaran. Oke Kak Aris, terima kasih Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Putra. Singkat padat ya Kak Putra. Kak Aris. Kalau tidak, kalau emang tidak ada tujuan pembelajaran atau capaian tujuan pembelajaran, mungkin tidak pas juga, belum dikatakan modulnya kurang pas ya Kak Putra. Ada yang lain kakak-kakak yang menambahkan atau ada persepsi yang lain? Boleh kakak-kakak? Gimana kakak-kakak? Ada yang lain kakak-kakak? Oke, kita lanjut aja ya kakak-kakak. Ada? Oke, ada open mic. Oh, lanjut ya. Oke, siap. Di sini ada yang namanya A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran kakak-kakak. Jadi yang pertama ada merumuskan A, audience, merumuskan B, behavior, merumuskan C, condition, merumuskan D, degree. Nah, di sini penjelasannya sedikit kakak-kakak. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level kekhususan area pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka pun kakak-kakak tidak dituntut untuk detail dalam merumuskannya. Rumusan tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup materi yang diajarkan. Walaupun tidak ada keharusan mencapai detailnya. Akan tetapi penting sekali untuk membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik. Kakak-kakak dapat menggunakan rumusan A, B, C, D seperti yang saya katakan tadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran. A itu yaitu audiens ya kakak-kakak.
Di sini dalam hal ini adalah peserta didik. Audien adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yaitu peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Yang berikutnya yaitu behavior. Perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan. Yang ketiga yaitu C, condition. Situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. Yang keempat yaitu degree, kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan merancang penilaian di mana kakak-kakak akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Di sini masih kakak-kakak peserta dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lain dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi presentasi kelompoknya kakak-kakak di sini tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP modul ajar. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP modul ajar yang telah diperbaiki. Kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok lain. Nah, di sini kakak-kakak sedikit. Di sini tadi kan ada yang namanya fase-fase B ini ya kakak-kakak. Kakak-kakak boleh membuat RPP-nya seperti ini aja dulu kakak-kakak. Ada di sini fase B, kelas berapanya, elemennya apa, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya apa. Oke. Di sini oke, dengan waktu 5 menit cukup ya kakak membuatnya sedikit. Oke, kita bagi aja. Ulang lagi Kak Aris, apa yang harus kita bikin tadi Kak Aris? Oke. Jadi masing-masing kelompok nanti kakak-kakak akan menampilkan bagaimana kakak-kakak membuat yaitu modul. Tunggu. Modul seperti ini aja kakak-kakak. Simpel ini aja. Kayak ini. Tunggu. Oke, boleh foto, boleh juga. Ya, foto dulu. Jadi. Nanti kakak-kakak akan mempresentasikannya sedikit dalam diskusi kelompok kita ini. Oke, kita buat aja ya kakak-kakak. Jadi dia harus fase B Kak Aris? Boleh yang lain boleh juga kakak-kakak. Tapi ya tergantung diskusi kakak lah nanti di kelompok. Ya, baik. Oke.
Silakan masuk ke kelompoknya kakak.
Oke, kita gimana kakak-kakak? Sudah selesai kelompoknya kakak-kakak? Dimulai dari kelompok berapa nih kakak-kakak untuk mempresentasikannya? Secara terperinci aja kakak-kakak. Tidak usah terlalu panjang sekali bagaimana elemennya, tujuannya, yang kita lihat tadi lah kakak-kakak. Boleh kita mulai dari kelompok berapa kakak-kakak? Atau yang mau raise hand boleh? Yang mau tampil duluan kakak-kakak kelompoknya? Oke, Kak Wit. Silakan Kak Wit. Ya, baiklah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya, kameranya boleh di on cam Kak Wit? Oh iya, lupa saya. Gak apa-apa Kak Wit. Oke, baiklah, di sini akan menjawab gitu, mempresentasikan kerja kelompok yang telah kita buat. Kak Rahmat mana ini? Kak Rahmat kok tidak muncul? Dirimu, kemana dirimu? Siap Kak, maaf Kak, tadi lagi di luar Kak, bentar Kak. Tugas kelompok kita ini, Kak Rahmat. Oke, baiklah kita. Kak Wit, Kak Rahmat lagi menunggu presentasi Kak Aris yang kata-kata di pesanannya sebenarnya deh. Enggak, Bang Aris yang lampu di sini. Iya, Kak Wi juga itu juga dari tadi sebenarnya. Oke, baiklah. Saya wakilkan aja ya Kak Rahmat ya. Kebetulan dari tadi soalnya nggak ada jawaban dari Kak Rahmat gitu. Baiklah, kita di sini memilih fase C. Kalau saya pilih fase C, di mana elemennya masih Kang. Tampilan gerak. Fase yang dipilih fase C, elemennya keterampilan gerak. Udah tuh CP-nya, capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan atau memodifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga. Oke, itu ya Kak Wit, mengenai fase C ya Kak Wit? Ya, fase C. Fase C ya. Elemennya keterampilan gerak. Keterampilan gerak, elemennya boleh Kak? Sudah deh Kak Wit Bang. Oke, yang lain gimana? Ada tanggapan mengenai apa yang Kak Wit buat atau penambahan? Mungkin ada yang sedikit kurang dari penjelasan Kak Wit tadi, boleh kakak-kakak yang lain untuk menanggapi atau menambahkan jawabannya boleh silakan. Bisa kita ulang. Belum. Gimana? Oke, silakan Kak Iwan. Halo Kak Iwan. Ya, Iwan silakan. CP-nya tadi Kak Wit kan keterampilan gerak itu untuk CP elemen keterampilan gerak dan capaiannya untuk memperagakan atau menampilkan satu gerak. Kalau untuk lebih terperincinya pada umumnya di fase C itu tujuan pembelajarannya kepada gerak apa yang disasarkan olahraganya Kak Wit? Ya, karena saya belum sampai ke tujuan pembelajaran, baru CP baru yang disampaikan. Ya, kalau tujuan pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan bisa menjelaskan gerak dasar menendang atau mengoper, menghentikan dan menggiring bola dalam permainan sepak bola. Yang diawali peserta didik menjelaskannya, setelah itu tujuan yang keduanya itu dapat mempraktekkannya. Di sini permainan yang kita ambil untuk fase C kelas 5 itu permainan sepak bola. Terima kasih Kak Wit. Oke, baik. Oke. Ada yang lain? Atau kita beralih ke kelompok lain dulu? Gimana kakak? Kita lanjut aja ya kakak? Ya lanjut. Kak Wit kelompok berapa tadi? Sampai akhirnya keluar kata-kata terima kasih Yowan. Oke.
Ada yang lain Kak, kelompok yang akan tampil? Kita sudahi aja nih satu kelompok lagi ya Kak, kita lanjut aja langsung. Kak Usna itu kelompoknya Kak Usna atau Kak Iwan lah tuh yang lagi Kak Usna sama Kak on Putra kameranya tadi. on gitu. Oke, boleh resign Kakak yang akan mau tampil? Kak Usna, silakan Kak Usna. Oke. Terima kasih Kak Riz. Di sini saya mungkin agak berbeda ya, agak berbedanya kalau kita di TK kayaknya elemen ini masih bingung kita. Kalau fase di TK fase pondasi namanya ya. Terus bingung mau isi elemen apa, kayaknya kita nggak ada elemen. Terus mencapai pembelajaran kita langsung dengan Oh ya, kayaknya mungkin modul ajar TK sama SD kayaknya mungkin berbeda Kak Aris. Jadi bagaimana kalau SMA masih sama kita, SMP dan SMA, kalau di TK mungkin kayaknya berbeda gitu. Tapi bagus juga Kak Usna disampaikan aja bagaimana modul ajarnya TK gitu. Iya, Jadi kita bisa tahu juga gitu. Apa saja komponen-komponennya jadi kita gitu. bisa tahu juga ya Kak. Oh kayak gini ya. Kak Saf Rizal boleh mic-nya dimatikan Kak Saf? Halo Kak Saf Rizal. Di TK di sini PJOK kita masuk di capaian pembelajaran jati diri namanya. Jati diri. Terus tujuan pembelajarannya melakukan kegiatan, salah satunya melakukan kegiatan melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan. Asesmen pembelajarannya, anak dapat melakukan kegiatan melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan. Jadi di sini kita anak dapat melakukan, kita hanya dapat melakukan, bukan kemampuannya melakukannya, bisa menangkapnya, cuman dia dapat melakukan. Dia tidak dituntut untuk melakukannya dengan sempurna. Dia cuma untuk dapat melakukannya aja. Tidak dituntut untuk sempurna. Karena di TK ini kan asesmen awalnya berbeda-beda. Ada anak yang memang belum bisa melakukan sama sekali, ada anak yang memang sudah memiliki kemampuan. Jadi kita di sini hanya dapat melakukan. Kalau dia memang yang sudah bisa, terus melakukannya dengan sempurna, anak yang belum bisa sama sekali, dia melakukannya, otomatis penilaiannya berbeda. Anak yang dari jenjang dasar dengan anak yang jenjang di 3, dia melakukan mendapat nilai di jenjang 4. Sedangkan anak yang di jenjang dasar melakukan ke jenjang 3. Jadi yang memiliki nilai tinggi, otomatis anak yang dari dasar ke 3, bukan anak yang dari 3 ke 4. Itu perbedaan di TK. Oke, terima kasih Kak Usna. Jadi itu suatu hal yang baru ya Kak Wit, mengenai di TK ini. Alhamdulillah Kak Usna ini kita ini mendapatkan hal-hal yang sangat berarti dalam pembanding di TK, di SD, di SMP ataupun di atau SMK ya Kak. Oke. Kita lanjut ya Kak, di sini lakukan, Kakak akan bekerja sama secara mandiri menyempurnakan RPP. Kita lanjut pada akhir sesi kita hari ini Kakak-kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, Kakak-kakak peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design Kakak-kakak. Setelah itu, ini slide yang terakhir yang mungkin kita tunggu-tunggu dari tadi ya Kakak-kakak. Alhamdulillah di sesi kita hari ini
kita semua mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baru yang bisa kita tuangkan atau kita praktekkan nanti ke peserta didik di sekolah kita masing-masing, kakak-kakak. Oke kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, boleh dong kakak-kakak untuk on cam kameranya, terus Kak Ilham ya memimpin doa sebelum memulai. Mungkin Kak Ilham mengakhiri juga, Kak Ilham memimpin kita bersyukur untuk proses pembelajaran tata maya kita 1.6 ini. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar, Kak Ilham. Boleh Kak Ilham open mic-nya, Kak Ilham? Ilhamnya kau entah garis. Kak Ilham. Kayaknya Ilham lah. Kak Fariza Ilham. Udah terlempar kayaknya. Terlempar, Kak. Oh, ya Muhammad Ibn Syed. Oh iya. Boleh kakak-kakak yang bersedia atau berkenan memimpin bersyukur kita pada sesi hari ini, silakan. Kalau foto sudah difoto sama Pak Rahmat ini sebelum disuruh. Kita tidak ada kamera jadinya tadi Pak Rahmat. Belum kelar Kak Rahmat. Ini masih ada slide terima kasihnya. Oke, izin ya kakak untuk stop presentingnya. Oke. Kayaknya mungkin ketua kita aja kita suruh bersyukur. Kakak-kakak. Boleh dong Kak Iwan. Di sini agak ada terdengar suaranya Karis karena saya dekat-dekat masjid, jadi suara orang ngaji sudah masuk waktu asar. Ada terdengar kok. Oh, ada suara Kewan. Kak Jelas Arif. Kewan. Dengar, baik saya Jelas dan lantang. ambil alih. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini pada sesi Zoom modul 1.6 sudah kita laksanakan dari sejak awal sampai akhir dan sudah diberikan pemahaman dan pembelajaran yang sangat bermakna pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sama bekerjasama untuk kebaikan pendidikan di Indonesia, terutama pada PJOK. Jadi untuk mengakhiri sesi pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Bersyukur dimulai. Syukur selesai. Terima kasih Kak Aris. Saya kembalikan kepada Kak Aris atau langsung kepada Kak Rahmat. Kak Aris. Oke, silakan Kak Rahmat. Ini kalau sesi-sesi bergaya ini kita kasih Kak Rahmat. Udah selesai kayaknya Kak Aris, sudah saya kirim semuanya. Iya, sudah difoto duluan tanpa aba-aba dari Kak Rahmat gini. Iya. Kapit sama Kawit belum dipasangkan ya lipstiknya Kak Rahmat. Ini belum inilah Kak Rahmat. Oke. Kalau kita yang laki-laki nggak apa-apa lah kan. Nah, udah cukup itu fotonya udah bagus itu, udah bagus. Oke, foto sekali lagi Kak Rahmat, boleh Kak Rahmat? Gayanya gimana? Olahraga aja Kak Rahmat. 1, 2. Gaya kita, pakaian kita aja Kak Rahmat. Oke. Baiklah kakak, terima kasih kakak. Izin saya mohon pamit. Tentunya saya banyak berbicara. Tentu saya banyak kesalahan dalam maupun tidak disengaja maupun disengaja. Saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah ya kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada dadanya Kak, biar ada dadanya kayaknya. 1, 2. Oke, thank you. Oke.